Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Ahmed Selgi Harwanti, Estat MStat, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 menyampaikan hasil proyek akhir mata kuliah Data Mining dengan judul Pengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2024 menggunakan metode cluster hierarki. Sebelum memulai, kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elizabeth Varen Widianing Tias dengan NIM 4101422103, Putri Erika Febrianti dengan NIM 4101422108, Ramawati Hafida dengan NIM 4101422138. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan beberapa hal mulai dari latar belakang, metode yang digunakan, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dari proyek yang telah kami laksanakan. Yang pertama, pendahuluan. Pembangunan literasi merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Di Indonesia, pembangunan literasi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses informasi antar wilayah, rendahnya minat baca, hingga keterbatasan infrastruktur pendukung seperti perpustakaan. Indeks pembangunan literasi masyarakat menjadi alat ukur strategis untuk menilai tingkat literasi di setiap provinsi berdasarkan sejumlah indikator seperti ketersediaan layanan perpustakaan, koleksi bahan bacaan, tenaga perpustakaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan nilai IPLM tahun 2024 menggunakan metode cluster hierarki dengan pendekatan Wars-Lingard. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, kami akan membahas sumber data dan variabel penelitian, analisis cluster hierarki, indeks pembangunan literasi masyarakat, dan langkah analisis. Sumber data dan variabel penelitian. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik, yaitu data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2024 menurut provinsi di Indonesia, dengan variabel X1 sampai X8. Dengan X1 itu mendadakan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, X2 pemerataan layanan perpustakaan, X3 ketercukupan koleksi perpustakaan, X4 rasio ketercukupan tenaga perpustakaan, X5 tingkat kunjungan masyarakat per hari, X6 presentase perpustakaan yang sesuai SNP, X7 keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan, dan X8 jumlah anggota perpustakaan. Analisis cluster hierarki. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode cluster hierarki, yaitu pendekatan yang menyusun pengelompokan secara bertahap dan berjenjang, mulai dari setiap objek sebagai klaster terpisah hingga akhirnya tergabung dalam satu klaster induk. Metode cluster hierarki yang digunakan adalah metode WARS. Metode WARS-Lingard merupakan salah satu teknik dalam cluster hierarki yang mendasarkan proses pengelompokan pada kehilangan informasi akibat penggabungan antar objek ke dalam satu klaster. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk meminimalkan ragam atau varian dalam klaster serta memaksimalkan perbedaan antara klaster lainnya. Visualisasi klaster. Hasil dari proses klasterisasi divisualisasikan dalam bentuk dendrogram, yaitu diagram pohon yang menunjukkan proses penggabungan objek dan tingkat kedekatan antara objek maupun antar kelompok. Untuk mengevaluasi hasil pengelompokan dan menentukan jumlah klaster terbaik, digunakan 3 ukuran evaluasi klaster, yaitu pseudo F statistik untuk mengukur rasio varian antar klaster dan dalam klaster. ECD rate menunjukkan tingkat keragaman dalam satu klaster. Dan R-square mengukur proporsi variasi total yang dapat dijelaskan oleh model klasterisasi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM adalah ukuran yang digunakan untuk meningkatkan tingkat perkembangan literasi masyarakat melalui berbagai indikator. IPLM disusun oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS dengan tujuan untuk satu, menyediakan informasi objek tentang capaian pembangunan literasi di tingkat provinsi dan nasional. Dua, menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan literasi daerah. Tiga, mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya literasi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing. Selanjutnya adalah langkah analisis. Langkah analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data sekunder yang diambil dari website bps.go.id, kemudian menganalisis karakteristik data menggunakan statistik deskriptif, selanjutnya melakukan pengelompokan provinsi di Indonesia dengan metode word linkage, kemudian menghitung nilai pseudo F statistik, ICD rate, dan juga R-square pada cluster word linkage. Kemudian yang terakhir melakukan profiling terhadap hasil cluster. Kemudian hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, di sini kita akan membahas yang pertama adalah gambaran umum data IPLM, kemudian hasil analisis klaster hierarki IPLM. Nah, yang pertama adalah gambaran umum data IPLM dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Kemudian untuk deskripsinya sendiri, nilai minimum dan juga maksimum menunjukkan nilai terkecil dan terbesar dari keseluruhan data di setiap provinsi untuk masing-masing variabel. Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa masing-masing indeks pembangunan literasi masyarakat memiliki rata-rata yang berbeda-beda. Rata-rata yang terendah yaitu tingkat kunjungan masyarakat per hari atau X5. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih sedikit minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan dalam setiap harinya. Sedangkan rata-rata yang tertinggi yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau X1. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat sudah baik. Selanjutnya adalah varians, merupakan ukuran variabilitas data yang berarti semakin besar nilai varians, semakin tinggi fluktuasi data antara satu data dengan data yang lain. Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa perpustakaan yang dibina sesuai SNP atau X6 memiliki varians atau ragam yang paling kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa masing-masing provinsi di Indonesia memiliki pembinaan perpustakaan yang cukup atau tersebar secara merata. Namun, untuk variabel indeks pembangunan literasi masyarakat atau X1 memiliki varians yang tinggi sehingga persebarannya tidak merata. Selanjutnya, hasil analisis klaster hierarki IPLM dapat dilihat hasil dendrogramnya sebagai berikut. Kemudian untuk batas klaster 3, pengelompokan klaster yang pertama dengan jumlah anggota 16, selanjutnya untuk klaster 2 dengan jumlah anggota 7, dan yang terakhir klaster 3 dengan jumlah anggota 15. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faren. Baik, selanjutnya apabila diambil batasan klaster sebanyak 4, pengelompokan klaster 1 jumlah anggota ada 3, kemudian klaster 2 jumlah anggota ada 13, klaster 3 jumlah anggota ada 7, dan klaster 4 jumlah anggota ada 15. Anggota klaster dapat dilihat pada tabel. Next. Selanjutnya, apabila diambil batas klaster sebanyak 5, pengelompokan klaster 1 jumlah anggota ada 3, kemudian ada klaster 2 jumlah anggota ada 13,
Kemudian ada klaster 3 jumlah anggota 7, klaster 4 jumlah anggota ada 2, dan klaster 5 jumlah anggota ada 13. Next. Nah, untuk mengukur berapakah jumlah klaster optimum dalam analisis klaster hierarki, pengelompokan provinsi berdasarkan IPLM atau Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat dianalisis dengan tiga nilai, yaitu nilai pseudo F statistik, nilai ICD rate, kemudian yang terakhir adalah nilai R square. Dari tabel tersebut, pseudo F tertinggi atau pemisah antar klaster paling jelas adalah nilai tertinggi ada pada klaster 5. Kemudian ada CD rate terendah atau homogeneitas dalam klaster paling tinggi juga ada pada klaster nomor 5. Kemudian R square tertinggi atau variasi data paling banyak dijelaskan itu juga ada pada data 5 klaster. Struktur 5 klaster paling optimal untuk representasi data indeks pembangunan literasi masyarakat. Next. Berikut adalah hasil pengelompokan provinsi berdasarkan indeks pembangunan literasi masyarakat yang terdiri dari 5 klaster. Nomor klaster pertama 1, yakni klaster sangat tinggi, banyak anggota 7. Anggota klasternya ada Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, DIY Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Kemudian nomor klaster 2 ada klaster tinggi, banyak anggota ada 2, yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Nomor klaster 3 yakni klaster sedang, banyak anggota 13, ada Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Kemudian nomor klaster 4 ada klaster rendah, banyak anggota ada 13. Anggota klasternya ada Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Papua. Dan yang terakhir ada nomor klaster 5, yakni klaster sangat rendah, banyak anggotanya ada 3, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Berikut adalah rata-rata indikator IPLM disajikan pada tabel tersebut. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh karakteristik yang terbentuk dalam metode clustering hierarki. Klaster pertama dengan rata-rata indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 82,33, nilai tertinggi di antara semua klaster. Sebagian besar indikator memiliki nilai yang tinggi, seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, dan rasio tenaga perpustakaan, menunjukkan kinerja optimal. Partisipasi masyarakat juga sangat tinggi, didukung oleh kepatuhan penuh terhadap standar nasional perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan. Nilai yang menunjukkan nilai rendah yaitu tingkat kunjungan harian. Kemudian ada klaster 2 atau klaster tinggi memiliki indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 75,84 yang tergolong tinggi meskipun masih di bawah klaster 1. Indikator seperti kepatuhan terhadap SNP, partisipasi masyarakat, dan jumlah anggota perpustakaan mencapai nilai sempurna, menunjukkan sistem perpustakaan yang terkelola dengan baik. Indikator tingkat kunjungan harian juga menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Namun pemerataan layanan, ketercukupan koleksi, dan rasio tenaga perpustakaan masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada klaster 3 atau klaster sedang, berada di tingkat sedang dengan indeks pembangunan literasi masyarakat dengan rata-rata sebesar 70,90. Meskipun rasio tenaga perpustakaan cukup tinggi, yakni
0,89, aspek lain seperti pemerataan layanan, ketercukupan koleksi, dan tingkat kunjungan masih rendah. Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi juga perlu ditingkatkan. Kemudian ada klaster nomor 4, yakni dalam kategori rendah, memiliki indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 62,1 yang mencerminkan capaian pembangunan literasi yang masih terbatas. Kinerjanya cukup rendah dalam hal pemerataan layanan, ketercukupan koleksi, rasio tenaga perpustakaan, dan tingkat kunjungan. Meskipun partisipasi masyarakat juga sangat tinggi, diikuti oleh keputusan penuh terhadap standar nasional atau SNP dan jumlah anggota perpustakaan. Yang selanjutnya ada klaster 5 atau klaster sangat rendah, memiliki kinerja terburuk dengan indeks pembangunan literasi masyarakat hanya 47,95. Hampir semua aspek seperti pemerataan layanan, ketercukupan koleksi, rasio tenaga, dan tingkat kunjungan berada pada level sangat rendah. Meskipun partisipasi masyarakat juga sangat tinggi, diikuti oleh kepatuhan penuh terhadap standar nasional perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM dengan analisis klaster hierarki menghasilkan klaster optimum yaitu 5 klaster. Setiap klaster memiliki karakteristik masing-masing. Klaster 1 yang beranggotakan Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan merupakan klaster yang memiliki IPM sangat tinggi. Klaster 2 yang beranggotakan DKI Jakarta dan Jawa Timur termasuk dalam kategori yang memiliki IPLM tinggi. Klaster 3 yang beranggotakan Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat termasuk dalam kategori yang memiliki IPLM sedang. Kemudian klaster 4 yang beranggotakan Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Bali, NTT, NTT, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, dan Papua termasuk dalam kategori IPLM rendah. Sedangkan klaster 5 merupakan klaster yang memiliki IPLM sangat rendah dengan anggota klasternya yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Berdasarkan penelitian hingga 5 klaster, 5 klaster, hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan atau perbedaan pembangunan literasi di wilayah Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.